Halo Sobat Sipapeda, selamat datang di podcast Sipapeda, tempat kita berbincang santai namun asik dan bermakna. Karena di podcast Sipapeda Kemenhub Bangga Papua Barat ini spesial sebagai channel yang tepat untuk mendapatkan informasi seputar keluarga, masa depan dan juga tentunya generasi emas. Bersama saya Ronaldo Victor Anakota yang akan menemani Sobat Sipapeda dalam perbincangan inspiratif hari ini. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai tantangan 2025 untuk tim ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga perwakilan Kemenhub Bangga atau BKKBN Provinsi Papua Barat. Dan apa saja yang menjadi program prioritas yang sedang dilakukan maupun yang akan direncanakan bersama dengan narasumber 3 Sri Kandi hebat dari tim kerja KSPK yang telah hadir bersama dengan saya. Ada Ibu Ita Rahmawati selaku Ketua Tim Kerja KSPK. Boleh menyapa dulu. Halo. Dan juga di sini hadir ada Ibu Indra Handayani. Halo. Dan yang terakhir ada Ibu Suryana Widyastuti. Halo. Selamat datang Ibu dan terima kasih sudah hadir untuk berbagi informasi kepada Sobat Sipapeda. Apa kabarnya nih Ibu bertiga nih? Baik ya, luar biasa ya. Kerjanya aman? Oke, aman sekali. Baik Sobat Sipapeda, kita nggak usah lama-lama lagi untuk kita bisa mengetahui apa sih program dari KSPK ini. Dan mungkin saya langsung bertanya kepada Ibu Ita. Bagaimana sih rasanya Ibu Ita setelah ditunjuk atau dipilih ya sebagai Ketua Tim Kerja KSPK yang baru? Karena perlu kita ketahui bahwa Ibu Ita nih sebelumnya menjadi Ketua Tim Data dan Informasi. Ya betul, sebelumnya salam kenal. Ya. Saya bergabung, mungkin untuk informasi awal, saya bergabung di tim kerja KSPK ini pertanggal 17 April kemarin. Seperti itu. Kalau ditanya apa rasanya gitu ya, tentunya ketika kita ditempatkan di tempat yang baru, pasti ya berkecamuk lah ya rasanya itu. Ada rasa ragu-ragu, kemudian bisa nggak ya saya di tempat yang baru ini. Tapi karena memang saya belum pernah ditempatkan di bidang operasional gitu ya, saya juga tertarik sebenarnya pengen mendalami ya, belajar tentang hal-hal baru apa yang ada di bidang KSPK ini, seperti itu. Oke, jadi itu ada hal yang baru akhirnya bisa menjadi tantangan baru ya sebelumnya. Betul. Dari tim data kemudian masuk di tim KSPK yang punya program yang sebelumnya akan kita bahas nih cukup banyak. Dan mungkin Ibu kalau kita lihat bahwa Ibu terpilih menjadi ketua tim dari KSPK yang baru, apa sih akhirnya menjadi gambaran besar, akhirnya menjadi target besar yang langsung terlintas dalam benak Ibu sebagai ketua tim kerja yang baru? Iya. Jadi yang begitu terlintas di pikiran saya gitu kan ya, terkait dengan Quick Win Menteri. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa BKKBN sebelumnya berbentuk kementerian non lembaga yang kemudian berubah menjadi kementerian. Kemudian setelah itu ada Quick Win Menteri. Pak Menteri mengeluarkan Quick Win, ada 5 Quick Win yang dikeluarkan oleh Menteri. Yang pertama itu Genting ya, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Kemudian ada Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Ada juga Gati, gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kemudian ada Sidaya, Lansia Berdaya, dan Super Apps gitu ya. Untuk di tim atau di bidang KSPK sendiri itu kami diberikan tanggung jawab untuk menangani Quick Win, Tamasya, Gati, dan Sidaya, seperti itu. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa kita obrolkan lebih lanjut. Siap. Nah Ibu, sekarang kalau kita bicara soal Quick Win, sayangnya tadi sudah Ibu jelaskan ada 5. Dan mungkin kalau bicara soal juga di KSPK, bagaimana sih Ibu sebagai ketua tim yang baru dalam membagi tugas serta tanggung jawab kepada setiap anggota agar bisa berjalan dengan baik dan juga efektif? Nah, itu dia yang menjadi tantangan pertama saya di tim KSPK gitu ya. Dengan pekerjaan dan tugas beban kerja yang segitu banyak gitu ya. Di bidang KSPK ini kan ada target ProPN, ada target Quick Win juga gitu kan. Kemudian sumber daya kami ini kami hanya bertiga aja ya. Waduh. 4 direktorat kalau nggak salah ya. Ada 4 direktorat gitu. Jadi memang tantangan terbesar itu. Tapi bersyukurnya
tim kerja saya ini adalah orang hebat gitu ya. Sudah lama juga berkecimpung, kemudian mereka sudah lama berpengalaman menjalankan program di tahun-tahun sebelumnya juga sudah dengan baik begitu. Jadi mungkin saya tinggal meneruskan saja seperti itu. Kalau sebelumnya sudah ada pembagian tugas untuk mengampu, misalnya kalau di Ibu Tuti, beliau di Direktorat Lansia dan Direktorat Remaja, dan Bu Indra ada di Direktorat Balita dan Anak, seperti itu. Kemudian nanti saya karena saya masih baru, mungkin saya masih harus saya menghandle gitu ya. Jadi ya mungkin saya sambil belajar gitu. Kemudian kita mungkin tetap saling membantu sih, membackup satu sama lain gitu. Oke, jadi Sobat Sipapeda itu adalah kurang lebih ya kita mengenal lebih dekat lagi dengan ketua tim KSPK yang baru. Ibu Ita sudah memberikan informasi bahwa bagaimana sih rasanya menjadi ketua tim yang baru dan juga bagaimana sih harus mengelola anggota yang hanya dua nih kira-kira akan seperti bagaimana dalam menyusun setiap program kerja dari tim KSPK ini sendiri. Mungkin kita langsung bergeser dan bertanya ya teman-teman dari tim kerja KSPK. Di sini mungkin langsung ke Ibu Indra. Nah, Ibu Indra tadi sudah ada dijelaskan dengan Ibu Ita terkait ada 5 quick wins dan juga di dalamnya ada yang namanya tadi tamasya sempat disinggung. Seperti apa sih mungkin informasi terkait tamasya atau taman asuh sayang anak ini yang mungkin Ibu Indra bisa bagikan kepada Sobat Sipapeda? Oke, baik. Nah, sebelumnya ini saya panggilnya Kakak Ronald, Mas Ronald, atau Bung Ronald? Panggil Kakak Ronald aja. Oke, baik Kakak Ronald. Kakak Ronald ya. Nah, Kakak Ronald ini adalah host yang hebat ya. Terima kasih. Sudah mendalami program genre banyak banget ya, dari tahun sekian sampai tahun sekian kalau nggak salah. Nah, Kakak Ronald dan teman-teman semua tadi sudah dijelaskan sama Ibu Ita selaku Ketua Tim Program Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ketua Tim kita Ibu Ita Rahmawati, bahwa dari 5 quick win Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, kita membawahi program dari quick win yang berada di provinsi. Maka untuk Taman Asuh Sayang Anak sendiri kita harus terlebih dahulu mengetahui nih apa sih yang melatar belakangi atau dicetuskannya program Taman Asuh Sayang Anak ini, yaitu adalah bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak sejak fase 1000 hari pertama keluarga kehidupan, hingga anak usia 6 tahun yang meliputi hak untuk mendapatkan pengasuhan yang berkualitas, lingkungan yang aman, akses kesehatan dan gizi, serta stimulasi fisik, mental, sosial, dan emosional, maka diperlukan suatu layanan pengasuhan yang terintegrasi tentunya dan membantu para orang tua yang bekerja untuk tetap dapat memastikan tumbuh kembang bagi anak-anaknya. Kemudian latar belakang yang kedua adalah bahwa berdasarkan data profil anak usia dini yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2023, bahwa terdapat 4 dari 100 anak usia dini yang mengalami pengasuhan yang tidak layak, sedangkan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan menegaskan bahwa pentingnya pemenuhan hak-hak anak sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Nah, latar belakang yang ketiga nih yang lebih mendasar lagi nih untuk para orang tua, bahwa ternyata kecemasan para orang tua yang bekerja terutama dalam mempekerjakan pengasuh di rumah namun tidak berkompeten atau tidak melalui legalitas pengasuhan, kemudian para orang tua juga dihadapkan oleh kondisi konflik pilihan antara mengasuh anak dengan pola silih asi, silih asa, dan silih asuh dengan baik, atau apakah bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga diperlukan TPA yang bisa dipercaya menurut orang tuanya nih, bahwa gimana nih nanti anak saya yang umur 0 sampai sekian tahun, khusus 6 tahun tadi, sesuai dengan kompetensinya para pengasuh dan legalitasnya, apakah saya
perlu untuk menitipkan anak saya ke TPA tersebut. Supaya mungkin tidak memiliki rasa khawatir ya ketika orang tua Ya, menitipkan benar. anaknya. Nah mungkin Ibu kalau kita bicara soal tamasya nih, apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan dari tamasya atau taman asuh sayang anak yang akhirnya bisa menjadi program prioritas nasional? Ini kan berarti ada sesuatu nih yang mungkin akhirnya bisa menjadi tujuan kenapa tamasya ini hadir. Nah, kita lihat dulu nih sasaran dari tamasya yang diselenggarakan Ya. oleh Kemenduk Bangga, yaitu bahwa sasarannya adalah satu, pertama pengasuh, Ya. meningkatkan kompetensi pengasuh terlebih dahulu. Kemudian kepada anak sendiri melalui perkembangan dari tumbuh kembang anak itu sendiri. Yang ketiga tentunya sasarannya adalah para orang tuanya, meningkatkan keterlibatan dari para orang tuanya untuk bisa berpartisipasi mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak melalui program Taman Asuh Sayang Anak. Kemudian yang keempat adalah tentunya ketika tiga sasaran tadi sudah dipenuhi, maka harapan dari orang tua pengasuh maupun anaknya sendiri akan bisa mendapatkan layanan rujukan jika itu diperlukan pada saat pendampingan di tamasya dilakukan. Oke, jadi tentunya dan sangat penting ya bahwa dalam tamasya ini bukan hanya pengasuh yang kita lihat, ternyata ada pengasuhan juga oleh orang tua kepada anak supaya bagaimana anak itu bisa tumbuh kembang dengan baik. Tentunya banyak sekali aspek yang harus kita perhatikan, mulai dari pengasuh yang harus kita tahu nih, kita mau ke TPA ini punya legalitas yang baik atau tidak, ini kira-kira pengasuhnya seperti bagaimana supaya tidak memunculkan yang namanya kekhawatiran terhadap orang tua kepada anak sendiri. Tapi bukan berarti kita hanya menitipkan anak di TPA, ya kita sebagai orang tua tidak memperhatikan tumbuh kembangnya seorang anak itu sendiri. Mungkin ke Ibu Indah dulu nih. Kira-kira harapannya Ibu Indah ya, tamasya ini bisa dimengerti oleh orang tua, karena kita ketahui kalau misalnya punya kasus orang tua yang sibuk bekerja, akhirnya anak dititipkan, akhirnya punya rasa khawatir, ya itu adalah kurang kasih sayang. Nah, kira-kira gimana nih melalui tamasya akhirnya juga bisa berdampingan dengan orang tua itu sendiri? Kita ketahui sekarang ya, banyak orang tua bekerja, ayah dan ibu. Untuk pola pengasuhan anak umur 0 sampai 6 tahun tuh lebih khususkan kepada seorang ibu. Nah, seorang ibu ini mempunyai peranan penting dalam mengasuh, mendidik sampai nanti membesarkan. Di usia 0 sampai 6 tahun harapannya ibu juga mempunyai peranan aktif untuk melakukan pola pengasuhan yang baik kepada para anak-anaknya. Karena kasus orang tua yang banyak bekerja, akhirnya orang tua dihadapkan dengan bagaimana sih kalau anak saya tumbuh besar di rumah tanpa pengasuhan dari orang lain selain kami sebagai orang tua yang tidak setiap hari ada di rumah, maka itu diperlukan orang lain ya. Orang lain ini dalam tanda kutip bahwa orang yang bisa diajak menjadi seorang pengasuh untuk mengasuh anak-anak kami. Tentunya kompetensi itu diperlukan. Contoh, anak dalam usia 0 hingga 1 tahun memerlukan pola pengasuhan untuk umur yang di fase 0 sampai 1 tahun. Atau anak dengan fase umur 1 sampai 2 tahun itu memerlukan pola asuh yang berbeda antara 0 sampai 1 atau dan 1 sampai 2 bahkan seterusnya. Nah, itu para orang tua harus memilih benar-benar pengasuh yang berkompeten, mempunyai legalitas, yang sekarang sasarannya adalah TPA di program Taman Asuh Sayang Anak. Itu. Oke, jadi sangat penting sekali ya orang tua bisa mengetahui bahwa program tamasya ini hanya bukan berarti kita hanya sasaran kepada pengasuh, tapi tidak salahnya juga orang tua bekerja ya. Jadi jangan di sini setelah mendengar, oh berarti setelah saya bekerja saya nggak usah langsung kerja aja nih, saya langsung jaga anak aja, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita orang tua bisa mengerti juga tentang namanya pengasuhan terhadap anak, dan juga jangan pernah khawatir untuk kita bisa membawa anak kita kepada tempat yang dimana bisa memberikan pengasuhan yang baik karena sesuai dengan legalitas. Seperti itu harapannya ya Ibu Indra. Satu lagi, Oke, boleh Ibu. bisa, jadi Taman Asuh Sayang Anak ini karena sasarannya adalah TPA, Ya. oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu kita tidak melalui pembentukan baru TPA-nya, karena untuk melalui pembentukan TPA itu harus ada proses legalisasi. Biasanya di Kementerian Kelembagaan sudah terbentuk beberapa
taman-taman asuh seperti itu ya. Nanti kita kenal daycare ramah anak atau taman anak ceria yang berada di bawah pendampingan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ada juga taman anak sejahtera yang di bawah pendampingan oleh Kementerian Sosial, dan ada juga taman penitipan anak yang berada di bawah pendampingan Kemendikbud. Nah, ini yang TPA inilah yang menjadi sasaran dari program kependudukan dan pembangunan keluarga di seluruh Indonesia, termasuk di Papua Barat dan Papua Barat Daya, untuk dijadikan sebagai sasaran peningkatan kompetensi para pengasuhnya. Nah, kemudian para orang tua juga turut serta berpartisipasi dalam mendukung program Tamasya melalui pemantauan tumbuh kembang anaknya. Melalui apakah itu? Melalui sarana berupa kartu kembang anak yang selama ini sudah diterapkan oleh BKKBN dalam pengasuhan melalui KKA di kelompok-kelompok bina keluarga balita atau yang kita singkat dengan BKB, seperti itu. Oke, Kakak Ronald. Jadi sebelumnya program ini tuh sebenarnya sudah ada. Ini Sudah hanya ada. dikembangkan dan bagaimana kita melakukan kerjasama ya dari Kemenhub Bangga ini supaya program ini tuh tersasar dengan baik, karena di Kemenhub Bangga atau di program KSPK sendiri sudah punya program yang namanya Bina Keluarga Balita. Nah, Jadi sekarang ditambah lagi dengan Tamasya yang tadi Tamasya. sasarannya adalah selain BKB kita menyasarkan TPA yang sudah ada dan terbentuk selama ini di seluruh kabupaten dan kota. Jadi luar biasa banget ya, lengkap banget ini. Jadi sasarannya sangat lengkap ya, mulai dari BKB hingga Tamasya menjadi fokus baru dan menjadi program prioritas yang baru juga. Mungkin kita bergeser dari Bindra ke Ibu Tuti nih. Tadi masih sama halnya dengan Quick Wins Kementerian melalui di Handrem ya. Sekarang ini memiliki program baru tentang gerakan Ayah Teladan Indonesia atau kita kenal sebagai GATI. Mungkin Ibu Tuti bisa memberikan informasi kepada Sobat Sipapeda mengenai apa sih itu program Ayah Teladan Indonesia ini atau GATI ini sendiri. Baik, terima kasih tentang GATI ini, yaitu di mana anak-anak itu biasanya yang dekat yang dididik kebanyakan itu ibu-ibu. Nah, di sini kita mencoba untuk pendekatan anak-anak atau dalam usia balita, remaja, untuk bisa mendekatkan diri kepada ayah. Karena peran ayah itu dalam keluarga itu ada 6, yaitu dia sebagai pemimpin, pelindung, partner kolaboratif, teladan, dan pendamping emosional serta motivator. Nah, apa itu kepemimpinannya? Yaitu memberikan arah dan tujuan kepada keluarga serta menanamkan nilai-nilai kehidupan yang positif. Nah, serta melindung. Dan apa itu melindung? Menjaga keamanan fisik dan emosional keluarga dengan memberikan rasa nyaman dalam keluarga. Dan partner kolaboratif seperti membantu meringankan beban pengasuhan berbagai tanggung jawab di rumah, seperti ada yang kita lihat mengantarkan anak-anak sekolah dan juga bisa membantu ibu mengantarkan seorang ibu ke posyandu seperti itu. Dan teladan, apa itu teladan? Yaitu ayah menjadi contoh bagi anak-anak dalam hak kerja keras dan kedisiplinan, etika dan sikap sosial. Karena di zaman sekarang itu berbagai media sosial yang anak-anak kita lihat ya, karena media sosial itu semakin berkembang dan semakin ini tidak ada kurangnya kedisiplinan dalam keluarga. Nah, di situ berperannya sebagai apa ayah? Yaitu bisa membuat keluarga itu jadi mempunyai etika dan sikap di dalam keluarga itu sendiri. Nah, pendamping emosional yaitu ayah berperan dalam mendukung berkembangnya emosional anak-anak melalui komunikasi positif dan keterlibatan yang aktif. Dan selanjutnya yaitu motivator, yaitu memberikan dukungan dan apresiasi sehingga anak merasa dihargai, mampu menghadapi tantangan. Jadi kalau seandainya contohnya kita sudah pada pulang semua ke rumah, berbagilah kita di dalam meja makan, saling
berkomunikasi terhadap anak, seperti contohnya apa pengalaman mereka di sekolah seperti itu. Jadi anak tidak ada punya rasa suntuk karena dia bisa melampiaskan apa yang ada di dalam hatinya seperti itu. Jadi kadang itu kan kalau kita sudah kumpul di rumah, kadang makan sendiri, ini tidak ada keakraban dalam rumah tangga. Jadi peran seorang ayah sangatlah penting bagi keluarga. Mulai perannya ayah itu memahami diri ayah efektif mulai dari memahami diri yang baik. Terus ini mencakup kesadaran akan kekuatan, kelemahan, kebutuhan emosional dan nilai-nilai yang dipegang. Memahami masa lalu, pola asuh masa kecil seorang ayah berpengaruh pada caranya mengasuh anak. Ayah perlu memahami apakah pengalaman masa kecilnya terus memberi dampak positif justru menjadi hambatan emosional. Terus memahami potensi. Setiap ayah memiliki potensi besar dalam membentuk karakter anak, namun terkadang terhambat oleh rasa tidak percaya diri untuk anak itu sendiri, yaitu trauma masa lalu atau tuntutan pekerjaan. Itulah dari memulainya peran ayah seperti itu. Jadi mungkin kalau saya luruskan tambahkan lagi bahwa program Gati ini ternyata kalau yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tuti sangat penting sekali ya. Mungkin akhirnya kita sebagai teman-teman Sobat Cipapeda yang juga mungkin mendengarkan podcast episode kali ini bisa mengetahui bahwa ternyata Gati ini sangat penting bahwa gerakan ayah teladan Indonesia supaya bisa mengubah stigma ya, karena selama ini mungkin anak diurus oleh ibu tanpa adanya peran seorang ayah. Nah ini mulai perlahan supaya bisa yang namanya kalau kita di genre itu biasa namanya kesetaraan gender, yang dimana juga peran ayah dan peran ibu tuh bisa seimbang. Nah di sini juga penting banget sebagai seorang ayah bisa mengerti tugas dan setiap tugas dan tanggung jawab dari ayah tersebut nih ya. Mungkin dari Ibu Tuti tadi sudah memberikan informasi mengenai Gati. Mungkin ke Ibu Ita dulu, bagaimana sih menyikapi tentang? Saya menambahkan dulu. Oh ya boleh. Di dalam Gati ini khususnya ayah ada mendapat positif peran ayah. Seperti kalau bagi anak yaitu kepercayaan diri yang tinggi, kecerdasan emosional, mungkin yang saya sudah sampaikan. Tapi juga tidak lupa dengan bagi ibu. Kalau bagi ibu mengurangi beban mental seperti yang kita jelaskan. Dan ada 3 yang selanjutnya bagi keluarga. Jadi positif yang peran ayah itu hubungan keluarga yang harmonis dan saling mendukung dan meningkatkan ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan eksternal seperti itu. Jadi kenapa kementerian ini membentuk suatu Gati, karena harus berperan penting ayah terhadap keluarga. Itu saja Kakak Ronald. Jadi terima kasih banyak Ibu Tuti. Jadi itu kurang lebihnya seperti itu ya, tentang apa sih itu ayah teladan, akhirnya bagaimana supaya bisa memaksimalkan program ini dengan baik. Tapi mungkin ke Ibu Ita, bagaimana sih sudut pandang Ibu Ita terkait gerakan ayah teladan Indonesia ini? Kalau terkait dengan gerakan ayah teladan Indonesia ini, kalau sudah kita dengarkan ya, tadi kita dengarkan baik paparan dari Ibu Tuti, memang keterlibatan seorang ayah itu akan sangat berdampak positif bagi keluarga, seperti itu ya. Jadi memang kalau kita lihat fenomena fatherless ya, jadi gerakan ayah teladan ini kan diangkat karena ada fenomena fatherless. Jadi anak-anak tuh sudah merasa bahwa tidak ada keterlibatan ayah, atau mereka sudah tidak merasa dekat dengan ayah seperti itu. Jadi mungkin karena ayah itu tadi ya, perannya dia lebih banyak karena memang tanggung jawab ayah itu selama ini ya, stigmanya itu adalah mencari nafkah seperti itu kan. Padahal tidak seperti itu. Peran ayah itu kan banyak ya. Dari tadi mungkin sudah disampaikan, bagi anak itu dampak positifnya apa? Itu dia akan menumbuhkan kepercayaan diri yang tinggi, juga bisa meningkatkan intelektualitas emosionalnya. Jadi mungkin anak-anak yang dekat dengan ayah itu kan, jadi dia tuh akan merasa mungkin nyaman,
Jadi dia akan merasa percaya diri seperti itu karena ada support dari sang ayah itu tadi. Ya masih banyak lagi sih ininya gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya Bu Ita, bahwa Iya. ternyata kita mengubah stigma itu dengan cara bagaimana melakukan program yang sebenarnya tepat sasaran. Iya. Jadi dengan melakukan namanya program Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, kita mengharapkan setiap ayah yang terpapar maupun yang menjadi calon ayah nantinya bisa mengerti bahwa sebagai ayah tuh tidak gampang, bukan hanya mencari nafkah, tapi ada namanya pembentukan karakter, pembentukan sikap sebagai seorang ayah yang diturunkan kepada seorang anak supaya dia bisa mendapatkan perhatian juga. Oke, itu kita akan bergeser, Sobat Sipapeda. Masih banyak nih informasi mengenai apa saja yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh tim KSPK ini sendiri. Mungkin ke Ibu Tuti dulu lagi ya. Dengan program yang tadi kita sudah bicara soal tamasya, mungkin tadi juga sudah soal Gati. Dengan program yang diperuntukkan nih, sekarang tadi kan sudah anak ayah, sekarang ada namanya lansia lah ya. Kalau di KSPK pasti tahu itu bahwa ada program lansia atau fokusnya kepada lansia. Nah, mungkin Ibu Tuti boleh bisa memberikan informasi mengenai program Quick Wins juga yang terkait Sidaya. Apa itu Sidaya atau informasi terkait Sidaya itu apa sih, Ibu? Iya, baik. Kalau tentang Sidaya dari Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga, yaitu Kemenhub Bangga BKKBN, mengasah potensi lanjut usia agar tetap berproduktif, mendukung perekonomian bangsa lewat berbagai program. Salah satunya yaitu lansia berdaya atau disebut dengan Sidaya. Kita mempunyai 3 program untuk lansia. Satu yaitu lansia berdaya yang mengedepankan lansia dengan wirausaha, ada seperti kayak begitu. Ada potensi yang barangkali masih bisa diusahakan para lansia, dan ada kegiatan-kegiatan yang bisa munculkan ke aktivitas untuk menumpang ekonomi. Ya, kadang itu mereka diajarkan pada para PKK supaya tidak suntuk, mereka diajar keterampilan menjahit atau tidak menyulam, seperti kayak begitu, tidak suntuk di rumah. Terus seperti itu. Kalau untuk bapak-bapak mungkin kadang bukan bapak, para lansia lelaki untuk bertani seperti itu, mungkin bisa menghasilkan jadi macam menanam merica, bisa hasilnya untuk bisa menopang perekonomian mereka. Nah, yang kedua yaitu yang tadi yang pertama ya, swasta ya. Yang keduanya itu yaitu sekolah lansia memberikan aktivitas sebagai sekolah lansia. Di sini ada 3, S1, S2, dan S3. Oh ya, ada S1, S2. Jadi ini sekolah nih yang luar biasa ya. Iya, ya lebih kerennya kalau S1 awalnya. Padahal itu S1 itu standar 1. S2 yaitu standar 2 dan S3 yaitu standar 3, seperti itu. Sekolah tersebut bukan berbentuk formal, tapi melainkan sebuah komunitas atau perkumpulannya bagi para lansia yang berisi kegiatan-kegiatan produktif, mulai dari keagamaan, terus bernyanyi, terus mencegahnya para lansia kesepian, sekaligus mengasah keterampilan mereka sehingga dapat berkontribusi positif untuk lingkungan dan masyarakat. Nah, di sini kita di Papua BKKBN Provinsi Papua Barat ada 10 sekolah lansia. Ya, di 10 sekolah lansia itu di Papua Barat sendiri itu ada 4 sekolah lansia. Yang pertama yaitu di Manokwari yang ada di Masni, dan yang kedua di Bintuni, yang ketiga di Fakfak. Fakfak itu mempunyai sekolah lansia ada 2. Terus sedangkan Manokwari 1, Bintuni 1. Nah, di Papua Barat Daya sendiri itu ada 6, yaitu di Kota Sorong ada 2, terus di Kabupaten Sorong ada 2, dan Sorong Selatan ada 2, seperti itu. Oke, jadi kalau kita mau lihat dari Sidaya ini sendiri sebenarnya memprogram prioritaskan kepada lansia. Karena kita ketahui bahwa lansia mungkin akhir-akhir ini tidak adanya partisipasi atau perhatian ya dari pemerintah, tapi ternyata Sobat Sipapeda bahwa dalam KSPK ini ternyata bekerja sampai mempunyai program ke lansia juga. Jadi perhatiannya bukan hanya sebatas anak
ataupun remaja ataupun ayah, tapi ternyata juga lansia diperhatikan. Nah, mungkin kalau kita tadi Ibu Tuti sudah sampaikan informasi mengenai sekolah lansia yang sudah tersebar di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Saya ulang mungkin ya, di Papua Barat itu sendiri ada 4, Manokwari 1 yang berada di Masni. Dan juga Fak-Fak ada 2 sekolah lansia dan juga ada di Kabupaten Bintuni 1, dan di Papua Barat ada 6. Kota Sorong 2, Kabupaten Sorongnya 2, dan Sorong Selatannya juga 2. Mungkin ke Ibu Indra. Oke, boleh. Tadi kan saya melihat ada 3 poin. Ya. Tadi saya sebutkan 2. Boleh 2. Oh ya, lanjut. Yang ketiganya itu Kakak Ronald, yaitu menurut Kementerian kita, Bapak Menteri, ya ini pemerintah tengah mengupayakan terdapat produk kartu lansia yang pembentukan untuk di usia 60 tahun ke atas, agar mereka bisa mendapatkan fasilitas tertentu, misalnya diskon-diskon atau kemudahan akses transportasi. Tapi itu mungkin diupayakan untuk wilayah di luar ya. Kami di sini karena kami kemarin ada diminta untuk dari daerah-daerah di provinsi apa yang bisa mendukung lansia baik di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sedangkan kita lihat di sini di Papua Barat Daya itu mereka ada untuk membantu lansia seperti Paitua yang kita lihat itu, yaitu untuk para usia lansia, istilahnya seperti untuk membantu mereka di masa lansianya. Seperti itu, Rona. Oke, jadi mungkin ada 3 aspek yang diperhatikan untuk dalam program Sidaya ini sendiri yang diberikan oleh Kementerian. Nah, mungkin bergeser ke Ibu Indah tadi yang sudah jelaskan Ibu Tuti terkait Sidaya atau program yang tersasarkan oleh lansia. Gimana sih pandangan Ibu Indra terkait bahwa ternyata program ini tuh sangat baik dan sangat berjalan juga, ternyata lansia tuh butuh perhatian juga dalam melakukan aktivitas ya sebagai seorang lansia ya, dengan program ini tuh kira-kira sudut pandang dari Bu Indah seperti apa? Iya Kakak Ronald, jadi lansia ini kan pastinya akan ada di setiap keluarga yang membantu lansia untuk meneruskan kehidupan semasa lansianya itu pasti keluarga. Nah, peranan keluarga dari lansia ini sangat penting ya. Anak-anak yang sudah berkeluarga atau anak daripada para lansia sendiri yang ada di rumah tentunya harus meningkatkan kompetensinya melalui program yang ada di program Sidaya tersebut. Untuk apa? Untuk dapat membantu kehidupan para lansianya di rumahnya sendiri. Jadi membantu para lansianya agar bisa tumbuh sehat di rumahnya sendiri, membantu para lansianya di rumahnya untuk dapat beraktivitas sesuai dengan umur lansianya, dan kemudian membantu para lansia mengetahui kesehatan dari lansianya tersebut. Makanya di program Sidaya itu melalui sekolah lansia yang sudah kita sebutkan tadi juga, itu harapannya para lansianya setiap ikut pertemuan dalam sekolah lansia bisa mengetahui kesehatan dirinya sendiri, bisa mengetahui cara merawat diri sendiri baik untuk jangka panjangnya di kemudian hari melalui program-program yang ada di sekolah lansia tersebut. Nah, para lansia ini memang setiap bulannya akan ikut dalam pertemuan sekolah lansia seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Tuti. Setiap bulannya mendapatkan materi-materi yang langsung disampaikan oleh para tenaga kesehatan sebagai narasumbernya untuk menyampaikan materi-materi yang memang menjadi materi yang sudah distandarkan dalam kurikulum yang tadi disebutkan. Kalau ada S1 standar 1 dengan kurikulumnya tersendiri, ada S2 standar 2 dengan kurikulumnya sendiri, dan S3 untuk standar 3 dengan kurikulumnya sendiri. Nanti harapannya para lansia yang sudah berhasil menyelesaikan sekolah lansianya di standar 1 bisa mengikuti lagi nih di standar 2. Jadi berkesinambungan terus mendapatkan materi untuk membekali diri sendiri dalam perawatan bagi para lansianya itu sendiri.
Jadi diharapkan bahwa sekolah lansia ini bukan hanya sekolah biasa untuk lansia, tapi ternyata keterlibatan lansia ini juga dapat kita berikan melalui materi-materi yang sudah dilakukan ya. Ini sudah dilakukan tentunya dengan pemateri-pemateri yang sudah sesuai dengan kapasitas yang untuk diberikan kepada lansia ini. Satu lagi, Boleh, Ibu. harapan kami ke depannya ya, karena sekolah lansia ini sangat penting berhubungan dengan keberlangsungan para lansia di setiap kabupaten kota. Dan kemudian yang baru terbentuk di Papua Barat dan Papua Barat Daya itu baru 10 sekolah lansia. Kita juga berterima kasih kepada seluruh mitra kerja yang terkait, tentunya dalam hal ini yang menjadi peran utama dalam program pelaksanaan sekolah lansia ini adalah dari mitra kerja Dinas Kesehatan yang ada di kabupaten kota melalui program lansianya juga yang ada disasarkan pada posyandu lansia. Memang kita berintegrasi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan harapan kami karena ini baru terbentuk 10, mudah-mudahan di setiap kabupaten kota yang belum terbentuk harapannya bisa terbentuk juga. Nah itu memang kita perlukan sinergitas antara Dinas Sosial dan BKKBN Provinsi, dalam hal ini Kemenduk Bangga Provinsi Papua Barat, untuk tetap menjalin koordinasi, berkomunikasi, sehingga melalui posyandu lansia kita bisa mengikut sertakan program sekolah lansia di posyandu lansia. Tentunya harapannya agar kesehatan lansia terjaga melalui pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan oleh posyandu lansia, dan kita harapannya dari BKKBN masuk memberikan materi-materi melalui narasumber tentunya juga dari Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan para lansianya itu sendiri. Jadi ini lebih meningkatkan kesejahteraan lansia ya. Mudah-mudahan dengan 10-nya sekolah lansia ini akan bertambah dengan berjalannya waktu dilakukan oleh tim KSPK ini sendiri. Oke, terima kasih banyak untuk terkait informasi terkait Sidaya atau lansia ini sendiri yang sudah diberikan oleh Ibu Tuti dan juga langsung oleh Ibu Indra. Dan kita akan bergeser mungkin ke Ibu Ita nih. Ibu, kita ketahui bahwa seluruh Quick Wins yang menjadi program prioritas ini tidak bisa berjalan sendiri ya, atau ya berjalan hanya begitu saja, tapi adanya peran penting dari kabupaten atau kota yang menjadi peran pembantu lah, bukan peran pembantu untuk bagaimana, tapi peran yang bisa menjalankan koordinasi nih. Mungkin kalau untuk dari Ibu Ita nih, apa sih yang sebenarnya sudah dilakukan oleh provinsi terkhusus tim kerja KSPK dalam memberikan informasi serta berkoordinasi sebagai mitra strategis? Iya. Jadi betul bahwa tanpa adanya dukungan dari kabupaten kota, jadi untuk lembaga nomenklatur yang ada di kabupaten kota itu adalah PDKB yang menangani bidang pengendalian kependudukan dan KB gitu. Jadi sebagai mitra strategis tentunya kami terus mengharapkan gitu ya adanya kerjasama yang baik, kemudian koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan dan mengimplementasikan program-program yang ada di lapangan seperti itu. Tentunya mungkin salah satunya dengan melibatkan tenaga-tenaga yang ada di lini lapangan. Nah, kami di BKKBN ini di lini lapangan memiliki PLKB, PKB, juga ada kader tim pendamping keluarga ya. Jadi mereka juga bisa dilibatkan dalam mengimplementasikan program-program, apalagi program Quick Wins ini ya, tentunya karena mereka ini juga berperan sangat penting dalam melaksanakan program-program karena mereka dapat membantu menyebarluaskan informasi, kemudian bisa melakukan penyuluhan dan memberikan layanan langsung kepada masyarakat seperti itu. Kemudian mungkin boleh saya menambahkan sedikit ya terkait Gati tadi, mungkin karena belum terlalu komprehensif informasinya. Jadi sedikit saya menyampaikan terkait Gati, itu adalah latar belakangnya Gati ini, yaitu ayah yang terlibat secara positif berperan sebagai panutan, pelindung, dan penyemangat dalam menghadapi berbagai tantangan di masa remaja seperti itu. Fenomena fatherless ini memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan kesejahteraan keluarga. Situasi ini menuntut perhatian bersama karena mengingat pentingnya kehadiran ayah dalam mendukung terciptanya
lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis. Nah, itu kan karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Tuti juga bahwa peran ayah tuh sangat baik gitu ya, berdampak sangat positif baik itu untuk anak, untuk ibu dan keluarga itu sendiri. Seperti itu. Kemudian Kementerian Kemenduk Bangga ini mendorong penguatan peran ayah terkhusus dalam pengasuhan ya, agar tumbuh kembang anak itu maksimal melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045 nantinya. Untuk Quick Wins Gati ini ada 4 program, ada 4 program. Itu yang pertama layanan konseling siap nikah untuk remaja dan calon remaja atau calon pengantin. Kemudian ada Kompak Tenan konsorsium atau komunitas Ayah Teladan. Kemudian ada Desa Kelurahan Ayah Teladan atau kita singkat dekat begitu, dan ada Sebaya Sekolah Bersama Ayah. Jadi dari masing-masing program itu tentunya kami juga memiliki target-target. Nah, kami tidak bisa mencapai target itu juga kalau tidak ada dukungan dari Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota seperti itu. Jadi itu tadi mengapa pentingnya adanya komunikasi, sinergitas dan kerjasama yang baik seperti itu. Jadi adanya komunikasi efektif yang baik supaya bagaimana bisa menyelesaikan program yang diberikan oleh kementerian ini sendiri supaya bisa berjalan dengan baik. Oke, Sobat Sipapeda, kalau tadi kita sudah bicara soal KSPK kurang lebih dengan adanya beberapa program yang tadi sudah dijelaskan. Ini tidak boleh kita tinggalkan ya, mungkin ke Ibu Tuti ini. Kita bicara soal KSPK dengan berbagai macam program yang tadi sudah dijelaskan. Ada program yaitu generasi berencana atau kita kenal genre. Sekarang yang dimana terkena dampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana sih Ibu bisa melakukan atau mendukung program genre ini supaya tetap berjalan dengan baik ya, karena kita ketahui bahwa program genre ini selalu berjalan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional gitu. Kira-kira tanggapan Ibu dengan adanya efisiensi, dengan adanya program genre ini, bagaimana solusi supaya tetap berjalan dengan baik? Ya, baik, terima kasih. Ya. Dengan adanya efisiensi yang tadinya kita secara offline, nanti kita secara online. Kenapa? Karena kita di sini mendukung minta dukungan juga dari seperti yang dikatakan Bu Ita dari mitra kita OPD untuk bisa mendukung para genrenya. Mungkin di wilayahnya bisa memilih para genre. Itu pun juga kita kerjasama dengan para genre yang di kabupaten kota dan juga yang pemilihan duta genrenya yang kemarin yang sudah dari tahun berapa itu minta dukungnya untuk bisa bekerja sama dengan teman-temannya di kabupaten kota untuk pemilihan ini, karena di efisiensi ini kita tidak bisa secara offline melainkan secara online seperti itu. Jadi kita dimaksimalkan yang seperti tahun yang 2021, 2020 itu kan kita pernah secara online karena adanya COVID. Tapi sekarang ini bukan COVID lagi, tapi efisiensi. Berarti jadi bukan yang pertama gitu bukan ya. yang pertama ya, sudah ada pengalaman. pengalaman. Jadi kita buat seperti yang pengalaman sebelumnya seperti itu. Jadi mohon dukungannya para teman-teman remaja di sekolah-sekolah dan juga teman-teman genre di kabupaten kota. Dukungan kalian sangat kami harapkan untuk bisa berjalannya pemilihan duta genre ini. Jangan patah semangat dengan adanya efisiensi. Itu saja mungkin kalau Ronald kan juga masuk dalam ini Benar. Pionir dari forum Sebenarnya Papua Barat. Ya, jadi sebenarnya program ini tuh tidak putus dan tidak hilang, tapi ada hanya saja bedanya dengan pelaksanaannya saja, bagaimana tingkat pelaksanaannya yang mungkin nanti akan dirubah dan mungkin akan dibicarakan serta akan dibantu oleh dari setiap teman-teman genre dan yang juga menonton podcast ini, dan juga tentunya
diharapkan dari kabupaten atau kota yang selalu mendapatkan dukungan juga gitu ya. Mungkin kita bicara soal efisiensi nih ya, pasti dirasakan oleh ibu bertiga dalam menjalankan program nih, karena program ini saja pasti mikirkan efisiensi anggaran yang sudah terjadi. Mungkin ke Ibu Indra ya, dengan program yang mungkin ibu dapatkan ini kira-kira akan berjalannya seperti apa nih? Sebelumnya mungkin dari tahun lalu pasti berbeda dengan tahun ini. Apa yang akan dilakukan oleh Ibu Indra dengan tugas yang sudah diberikan? Iya, jadi karena efisiensi anggaran ini memang berdampak banget ya, berdampak banget untuk seluruh program yang ada di KSPK. Di mana Quick Win ini dari 5 kita di KSPK kan didelegasikan Quick Win sebanyak 3. Ada Gati, Tamasya, dan Hidayah. Tentunya masing-masing program Quick Win ini akan bisa tercapai jika sebenarnya ada dukungan anggarannya, tetapi dalam kenyataan bahwa melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kita di setiap perwakilan provinsi juga berdampak dilakukan efisiensi anggaran itu. Tentu memang dampaknya sangat kami rasakan di tim KSPK ini karena program Quick Win tadi, namun kita tidak berputus asa. Program ini tetap kita jalankan, kita tetap laksanakan, kita membangun komunikasi, koordinasi dengan mitra kerja terkait. Kemudian karena kita juga punya teman-teman petugas lapangan yang menjadi ujung tombak program Kemenduk Bangga di setiap kabupaten kota, maka harapannya melalui teman-teman petugas lapangan ini dapat meneruskan tongkat dari perwakilan BKKBN yang ada di Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Kendala lain yang kami rasakan yang tadinya mungkin setelah harusnya ada dianggarkan pada saat kita menyusun anggaran, tetapi setelah diefisiensi kita juga harus berpikir nih bagaimana caranya program ini tetap jalan. Ya salah satunya seperti yang ada di Tamasya, memang benar kita melakukan sedikit revisi untuk bisa melaksanakan seluruh program yang ada di Tamasya, karena saya sendiri khusus untuk program yang didelegasikan di Tamasya memang agak sulit ya, karena Tamasya itu yang sasarannya adalah TPA, tempat penitipan anak. Kita perlu meningkatkan kompetensi para pengasuhnya. Jangankan pengasuhnya, orang tuanya juga seharusnya ikut dalam peningkatan kompetensi itu. Nah, cara meningkatkan kompetensi para pengasuh maupun orang tua itu melalui apa? Melalui pengasuh dan orang tua baik ayah maupun ibu ikut dalam kelas kerabat, kelas belajar orang tua hebat ya. Atau ada lagi platform yang disediakan oleh BKKBN yaitu SIBIMA, Sistem Belajar Mandiri. Nah, itu harapannya jika para pengasuh dan seluruh orang tua yang mempunyai anak 0 sampai 6 tahun yang dititipkan di tempat penitipan anak tersebut mau berperan aktif dalam ikut di kelas orang tua hebat, harapannya mereka mendapatkan pengetahuan. Dengan demikian kompetensinya akan meningkat untuk pengasuhan kepada para anak-anaknya. Nah, itu memang yang agak menjadi kendala kita karena berhubungan dengan efisiensi anggaran. Namun tetap kita melalui sasaran-sasaran program tadi kita juga tetap melakukan menyusuri para target sebenarnya yang ada di seluruh tim kerja KSPK tersebut. Seperti itu. Oke, jadi itu mungkin langkah ya dari program yang mungkin akan dilakukan, tugas dan tanggung jawab oleh dari Ibu Indra yang mungkin akan dilakukan, tetap melakukan pekerjaan dan tugas dan tanggung jawabnya, tapi mungkin akan dilihat kembali atau ditinjau kembali, mungkin ini akan kita lakukan duluan, mungkin ini yang akan kita peruntukkan lebih dahulu. Mungkin ke Ibu Ita dulu sebagai ketua tim, melihat dari efisiensi anggaran ini kan pasti tidak mudah ya dalam menyusun setiap program untuk penganggaran. Bagaimana sih sebagai ketua tim dalam mengelola anggaran dengan anggaran yang sudah diberikan dengan bukan fenomena sih, lebih ke efisiensi anggaran yang sudah terjadi oleh pemerintah? Sebenarnya kalau ketua tim tuh enaknya
sudah Apa di enaknya tuh, Bu? backup sama Oke. teman-teman nih ya. Jadi itu tadi memang kita kalau bilang anggaran itu sangat penting gitu ya untuk mendukung itu tadi kegiatan-kegiatan yang harus kita capai seperti itu. Jadi kalau bilang ada efisiensi anggaran tentunya pasti kita akan sangat kesusahan seperti itu. Tapi tetap kita akan mengusahakan itu mempola itu anggaran yang ada. Bagaimana caranya supaya kegiatan tetap berjalan seperti itu. Jadi jangan terpaku bahwa anggaran tidak ada kita stuck di situ, enggak seperti itu. Jadi kalau bisa tanpa anggaran pun kita bisa berjalan kan lebih baik seperti itu. Jadi jangan walaupun ya memang berat sih kalau nggak ada dukungan anggaran seperti yang kemarin Bu Indra sampaikan juga terkait tamasya itu kan berat nih. Ketika kita mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak TPA gitu kan, ada permintaan-permintaan yang tentu tidak dapat kita akomodir kan seperti itu, tapi bisa kita akomodir dengan yang lain seperti itu, sesuaikan dengan anggaran yang ada kayak begitu. Jadi lebih melakukan pemetaan program untuk supaya bisa tetap berjalan sesuai dengan anggaran yang sudah ada. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk kita ketahui dari bidang KSPK atau tim kerja KSPK ini Sobat Sipapeda, mungkin ke Ibu Indra. Kita ketahui bahwa setiap program yang tadi sudah mendapatkan dukungan atau kerjasama yang harusnya dilakukan lewat mitra dari kabupaten atau kota, kita tidak lupa juga peran penting yang luar biasa dari penyuluh KB atau PKB dan PLKB yang juga ikut serta berkontribusi dalam mendukung setiap program yang diberikan terkhusus dari program KSPK ini sendiri. Apa sih pesan yang mungkin Ibu Indra bisa sampaikan kepada teman-teman PKB dan PLKB yang sedang mendengarkan atau menonton podcast episode kali ini? Oke, baik. Jadi karena petugas lapangan ini adalah ASN BKKBN, kemudian juga menjadi salah satu ujung tombak tercapainya program Kemenduk Bangga atau BKKBN, maka pesan pertama yang harus diingat oleh teman-teman petugas lapangan sebagai ujung tombak bahwa peningkatan kompetensi diri bagi PLKB atau PKB ini penting. Karena apa? Tugas tanggung jawabnya sangat berat. Petugas lapangan sebagai ujung tombak harus setiap bulannya atau bahkan setiap harinya memang didelegasikan tugas untuk melakukan pendampingan. Karena Quick Win ini sasarannya adalah kelompok-kelompok kegiatan, baik itu di BKB, BKR, BKL maupun OPPKA, sehingga pendampingan ini memang harus terus dilakukan setiap harinya sesuai dengan target atau sasaran di wilayah masing-masing petugas lapangan tersebut. Sehingga kalau kompetensinya sudah meningkat, apalagi karena ini adalah program-program Quick Win, program baru yang disampaikan oleh Kemenduk Bangga, maka teman-teman petugas lapangan juga harus turut meningkatkan kompetensinya. Seperti tadi, kalau di tamasya, meskipun pengasuh maupun orang tua diharapkan ikut dalam kelas kerabat maupun si Bima, para petugas lapangannya juga harus ikut sebagai pionir ya. Sebagai pencetus, ikut duluan nih, jangan nanti petugas lapangannya tidak ikut dalam kerabat maupun si Bima atau platform yang lain yang disediakan oleh kementerian dan lembaga yang lain. Terus bagaimana caranya untuk mendampingi atau memberikan penyuluhan setiap bulannya kepada kelompok kegiatan termasuk dalam Quick Win kita yang tadi ketiga tadi Gati, si Daya maupun si Tamasya seperti itu. Yang kedua, petugas lapangan memang karena tugasnya berat, informasi itu penting. Jadi kalau ada kendala di lapangan bisa berkoordinasi kepada kita di perwakilan BKKBN provinsi dalam rangka mencapai target terhadap program pelaksanaan program yang ada di KSPK. Tetap semangat teman-teman petugas. Harapan besar kami adalah teman-teman sebagai ujung tombak tetap berkoordinasi, tetap melakukan komunikasi. Ada kesulitan di kabupaten kota, silakan nanti berkoordinasi kepada tim kerja di KSPK perwakilan BKKBN provinsi.
Jadi tim KSPK ini sangat terbuka lebar ya untuk teman-teman dari PKB maupun PLKB dalam mengkoordinasikan setiap program yang dilakukan di lapangan. Oke, tidak terasa banget nih ya Sobat Cipapeda, kita berada di penghujung podcast hari ini bersama dengan 3 Srikandi yang luar biasa dari tim KSPK yang telah memberikan informasi terkait apa saja sih yang sudah dilakukan dan program apa sih yang sedang dijalankan dalam program tim kerja KSPK ini sendiri. Namun sebelum itu atau sebelum kita akhiri podcast hari ini, mungkin kita akan dengarkan closing statement yang akan diwakilkan oleh Ibu Ita selaku Ketua Tim Kerja. Apa sih harapan yang mungkin Ibu Ita bisa sampaikan supaya setiap program dari KSPK ini bisa berjalan dengan baik? Harapannya mungkin hampir sama ya, pesannya sama dengan Bu Indra gitu, karena ini sasarannya kan PLKB, PLKB ya. Harapannya buat teman-teman terus semangat, terus harapannya teman-teman bisa melaksanakan tugas atau yang sudah diberikan kepada teman-teman. Memang betul tadi tugasnya atau pekerjaannya sangat banyak PLKB ya. Kalau kami di kantor ini kan sudah terbagi dalam beberapa bidang. Kalau PLKB itu semua mereka kerjakan. Semuanya, semua dari bidang manapun mereka kerjakan seperti itu. Jadi ya tetap semangat. Itu tadi sama pesannya Bu Indra juga, terus meningkatkan kompetensi, saling berkomunikasi dengan kami kalaupun ada kendala ataupun kesulitan yang ditemui di lapangan, jangan sungkan, jangan menunda begitu ya. Kalaupun ada yang ingin disampaikan silahkan sampaikan kepada kami. Kami sangat menunggu atau sangat terbuka begitu ya untuk bisa mencapai program-program atau target-target yang sudah ditargetkan kepada kami. Tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dan kerjasama dari teman-teman PKB di lapangan seperti itu. Oke, dan Ibu terakhir harapannya untuk tim kerja KSPK perwakilan Kemenhub Bangga atau BKKBN Papua Barat ini apa? Harapannya ya, karena ini tim kerja saya yang baru, harapannya ya karena target kita kan seperti itu ya, kalau dirasakan dengan anggaran yang sedikit, kemudian target yang banyak, SDM kita juga hanya bertiga, jadi harapannya mungkin kita bisa saling membantu, saling bekerja sama, kompak terus, supaya kita bisa bersama-sama mencapai tujuan organisasi seperti itu. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Oke, itu tadi mungkin dari Ibu Ita harapannya kepada tim kerja KSPK. Mungkin harapannya dari Ibu Indra nih sebelum ke Ibu Tuti yang terakhir ya. Mungkin Ibu Indra harapannya seperti apa? Harapan saya, kita yang ada di KSPK, baik kami sebagai anggota maupun Ibu Ita sebagai ketua tim tetap harus terus kompak. Memang benar efisiensi anggaran besar, program juga banyak, targetnya tidak dikurangi, tapi tidak menutup kemungkinan kita sebagai anggota tim akan tetap berupaya bekerja sama dengan ketua tim yang baru. Semoga apa yang kami kerjakan memberikan hasil yang baik dan bermanfaat untuk seluruh keluarga-keluarga yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Itu sih kalau dari saya. Oke, itu dari Ibu Indra. Terakhir dari Ibu Tuti nih. Ya, baik. Ini sekarang sudah disebut dulu KPS ya. Sekarang jadi KSPK. KSPK. Jadi ya. Jadi kami di sini cuma bertiga, tugasnya kita paling berat dan ada 4 direktorat dan 3 quick win yang kita harus penuhi. Di sini kita harus selalu saling bekerja sama dan saling tolong menolong. Istilahnya kalau ada saya kesulitan, saya akan minta tolong kepada
baik ke Ibu Indra maupun ke Bu Ita, seperti itu. Itu saja sih kompak istilahnya di apa namanya, di genrenya di ayah teladan itu kompak tenang. Kompak Iya, tenang ya. tapi dari ini semua akhir dari kata yang dari kami, burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Pantun yang luar biasa ya. Oke. Sobat Cipapeda, demikian bincang kita pada episode kali ini yang begitu luar biasa informatif, dan tentunya kita dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab oleh tim kerja ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga perwakilan Kemenhub Bangga atau BKKBN Provinsi Papua Barat. Melalui program yang sudah disampaikan, kita harapkan semua bisa mendapatkan informasi yang sama. Terima kasih banyak Ibu Ita, terima kasih banyak Ibu Indra, dan juga Ibu Tuti atas waktu dan kesempatan untuk bisa memberikan informasi, dan tentunya bisa menjadi harapan yang dapat menjadi dorongan dan semangat yang luar biasa dalam mewujudkan setiap program. Semoga setiap program yang dijalankan dapat berkontribusi dengan baik, dengan luar biasa juga kepada masyarakat yang menerimanya. Saya berharap Sobat Cipapeda yang mendengarkan episode kali ini juga mendapatkan informasi yang sama serta wawasan mengenai program dari tim kerja KSPK Provinsi Papua Barat ini sendiri. Baik Sobat, sampai di sini dulu podcast episode Cipapeda kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share sebanyaknya supaya video ini kita bisa mendapatkan informasi yang sama, dan juga terus tunggu episode selanjutnya. Saya Ronaldo Victor Anakota pamit undur diri. Salam sehat, salam keluarga berkualitas. Dadah. Papeda, suara kita semua untuk keluarga kuat dan bahagia. Cegah stunting, ayo peduli, masa depan cerah, mari kita aksi.